Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Zulfia, kelas 11 IPS 1, nomor absen 10. Di sini saya menyukai yaitu sepeda, dan inilah sejarah sepeda. Sepeda atau kereta angin adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Jenis-jenis sepeda. Kini sepeda mempunyai beragam nama dan model. Pengelompokannya biasanya berdasarkan fungsi dan ukurannya. Sepeda ontel atau sepeda angkut adalah sepeda tipe roadster berdesain klasik yang dibuat dari besi dan telah digunakan sejak puluhan tahun. Sepeda gunung atau yang digunakan untuk lintasan off-road dengan rangka yang kuat, memiliki suspensi dan kombinasi kecepatan sampai 27 km per jam serta alur ban yang tebal, kasar, dan dirancang khusus untuk medan terjal dan terbukit. C. Sepeda jalan raya digunakan untuk balap jalan raya, bobot keseluruhan yang ringan, ban halus untuk mengurangi gesekan dengan jalan, kombinasi kecepatan sampai 27 km, dan masih banyak lagi. Dan sejarah adanya sepeda di Indonesia. Awal popularitas sepeda di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda. Orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa sebagai alat transportasi di masa pendudukan mereka di Indonesia. Pada masa itu, rakyat jelata belum dapat menikmati sepeda. Hanya para penguasa dan juga bangsawan yang dapat menikmati transportasi sepeda. Hampir semua orang mengaku jika sepeda yang umumnya adalah buatan Belanda dan Inggris merupakan alat transportasi yang bergengsi. Pada tahun 1960-an, seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, kedudukan sepeda sebagai kendaraan kelas atas perlahan-lahan tergeser oleh popularitas motor-motor dan mobil. Sedangkan sepeda buatan 1930-an sampai 1950-an segera menjadi barang lama yang mudah untuk ditinggalkan. Walaupun ada juga orang yang mulai mengkoleksi sepeda di era ini. Sepeda kuno buatan Inggris antara lain seperti Humber Cross tahun 1901, Relic 1939, Philips 1956, Hercules 1922. Sedangkan sepeda buatan Belanda ialah Batavus 1920, Gazelle tahun 1925, Valuas 1940, Master 1950, dan beberapa yang lainnya. Sepeda kuno buatan Belanda, Dutchbike, sering pula dijuluki sebagai sepeda ontel atau unta. Bahkan kini pada abad ke-21 masih terdapat koleksi sepeda buatan abad ke-20 seperti merek Vino yang dicari oleh pecinta sepeda. Selain ontel, kita juga mengenal sebuah sebutan sepeda jengki. Istilah jengki berasal dari kata Yankee. Sebutan ini diperuntukkan orang Amerika. Istilah ini muncul ketika orang Amerika pada tahun 1960-an dapat menginvasi Indochina. Pada masa itu, orang Amerika beserta produk-produknya membawa ciri fisik, perilaku, pemikiran, dan tampilan baru kepada orang Asia. Presiden Soekarno bahkan sempat melarang masuknya segala produk buatan Barat. Akibatnya, sepeda buatan Belanda dan Eropa Barat sempat tidak lagi dapat masuk ke Indonesia sehingga pasar sepeda diramaikan dengan sepeda buatan Tiongkok dengan bentuk dan proporsi baru seperti merek Butterfly, Phoenix, dan beberapa lainnya. Jika dilihat, rangka sepeda buatan Cina jauh lebih ringan dan ukurannya pun lebih kecil sehingga lebih mudah dikendalikan oleh orang Indonesia. Sedangkan keluaran baru itu sering pula disebut juga dengan sepeda jengki.
Pada masa itu, segala sesuatu yang baru memang diberi julukan jengki. Dimulai sepatu, celana, sepeda, bahkan rumah pun disebut jengki. Sepeda jengki akhirnya dianggap sebagai sepeda masa kini di masa itu. Walaupun makna jengki identik dengan kebaruan, maka oleh orang Betawi, sebutan sepeda jengki sempat ditafsirkan sebagai turunan dari bahasa Betawi, jingke, yang mempunyai arti berjinjit, sebab posisi sadelnya yang tinggi mengharuskan pengendaranya untuk berjinjit saat akan menaikinya. Dari situlah sepeda jengki menjadi istilah populer terkait sepeda antik yang antik di samping sebutan lain seperti sepeda kubang dan sepeda sundung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.